Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya sehat, itu yang Bapak harapkan, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, belajar, bisa bermain, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama, tapi alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa. Siap. Yes. Dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu siswa yang belum masuk ke dalam Google Meet atau ada yang berhalangan hadir. Siapa yang belum hadir? Mungkin kalian ingat ada Jahra, kemudian Reki ya, izin katanya sakit. Teman kalian ada 3 orang yang tidak masuk sekolah, tidak masuk ke Google Meet. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baik, Reni sudah siap untuk memimpin lagu? Ya. Tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Selanjutnya, kita budayakan dulu literasi. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca buku, atau kalau yang sudah membaca bisa langsung dilaporkan ya. Bapak beri waktu dulu 5 menit. Ya, sambil menunggu mungkin Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Melalui diskusi siswa dapat menyebutkan informasi penting terkait dengan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat mengetahui atau mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Kemudian melalui percobaan, siswa dapat merangkai rangkaian listrik seri secara sederhana. Apa saja yang informasi apa yang bisa Reni sampaikan? Meski terbilang pulau kecil, Ya. yaitu Puntilit, atau yang punya nama Latin Narcissus babucanus, saltatawan. Ya. Ini benar-benar asli belitung atau istilahnya binatang endemik. Oh gitu. Jadi belitung itu berasal dari nama hewan yang endemik itu. Begitu bukan? Oh ya sudah. Terima kasih ya Reni hasil literasinya. Nah, Bapak harapkan kalian suka membaca ya. Nah, suka membaca. Dengan suka membaca kita bisa lebih bertambah wawasan kita ya. Oke, baiklah. Coba masih semangat tidak ini belajarnya? Semangat. Satu kali tepuk semangat dulu ya. Coba dibuka dulu kameranya. Ya, dibuka ya. Ya, ya oke. Satu kali tepuk semangat. 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 Ya. Mau tepuk dangdingdung mau? Mau tepuk dangdingdung mau dicoba nggak? Oke. Sekali lagi ya. Tepuk dangdingdung. Tapi harus berdiri kalau tepuk dangdingdung harus berdiri. Ya. Siap. Siap ya. 1, 2, 3. Tepuk dangdingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ah.
Ya, ya sudah cukup. Bapak mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Kalau gambar yang A, ada gambar A, B, C sama D ya. Nah, amati gambar berikut. Nah, coba kalau gambar A itu gambar apa? Hah? A, yang A sebelah sini. Lampu apa? Lampu lampu bohlam ya. Nah, lampu bohlam. Kemudian yang B apa yang B? Yang B? Lampu senter. Nah, lampu senter. Nah, anak-anakku, sekarang kita mempelajari tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang alat-alat listrik. Nah, ya, salah satunya alat-alat listrik. Kemudian bagaimana listrik itu ada sampai ke rumah-rumah. Juga nanti apa pengaruhnya dari adanya listrik, dari sebelum adanya listrik, kemudian sekarang menjadi listrik, pengaruh terhadap masyarakat. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak mau membagi dulu kelompok, ya, membagi dulu kelompok yang dengan kelompok yang sudah ditentukan, ya. Ada kelihatan? Ada. Nah, ya, siapakah tokoh yang ada pada gambar, ya? Nah, untuk yang gambar yang pertama itu ada gambar siapa? Ya, B.J. Habibie. Kalau yang kedua, gambar siapa? Ini gambar Michael Faraday, ya. Gambar yang kedua, Michael Faraday, penemu penemu listrik ya, penemu lampu, ya. Nah, coba siapa aja yang terakhir ini Albert Einstein, ya. Albert Einstein. Nah, penemu apa aja yang kalian ketahui? Coba siapa yang tahu penemu apa saja yang kalian ketahui? Selain ya Michael Faraday, terus siapa lagi? James Naismith ya, James Naismith. Terus kalau James Naismith penemu apa? Penemu keranjang basket ya? Ya. Kalau Charles Goodyear penemu apa? Penemu roda ya? Nah, penemu roda. Paham ya? Paham? Paham. Oh iya. Bapak mau mengklarifikasi dulu ya. Kalau yang ini, yang penemu lampu pijar itu Thomas Alva Edison, ya. Kemudian yang ketiga adalah Michael Faraday, penemu listrik. Nah, kalau Albert Einstein itu menemukan teori tentang fisika ya, tentang fisika. Sedangkan B.J. Habibie adalah penemu tentang retakan di pesawat terbang, ya. Sehingga beliau berhasil menciptakan pesawat pertama bagi negara Indonesia. Oke, masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang mencari informasi dalam teks eksplanasi ya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa teh? Menggali informasi. Ada yang masih ingat tidak? Tentang kata tanya ya. Ya. Kata tanya, apa saja kata tanya yang kalian ketahui? Adik Simba itu apa? Apa, di mana, kapan, bagaimana. Oh ya, hebat. Kapan, bagaimana, terus? Ya, ada kata-kata tanya yang disingkat menjadi adik Simba. Nah, itu untuk menggali informasi bisa menggunakan kata tanya. Baiklah, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan dulu tentang apa itu topik ya. Topik di paragraf atau teks eksplorasi itu ada yang namanya topik, yaitu sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita ya. Dan topik itu akan menjadi sebuah tolak ukur akan pembahasan cerita yang ditulis oleh seorang penulis ya. Jadi intinya di paragraf pertama teks eksplanasi itu biasanya ada topik ya, topik pembahasan yang mendasari seluruh isi cerita dari paragraf awal sampai paragraf akhir ya. Selanjutnya ada
deret penjelas, ya. Paragraf berikutnya adalah deret penjelas, paragraf 2, paragraf 3. Biasanya itu ada deret penjelas. Kemudian ada kesimpulan, ya. Paragraf yang menyajikan kesimpulan dan juga ada pesan. Paragraf terakhir biasanya mengandung pesan. Kalau kesimpulan adalah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Sedangkan pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi, baik lisan maupun tulisan yang dikirimkan satu orang ke orang lain. Ya, oke, anak-anakku, sekarang Bapak sudah bagikan LKPD tentang penemu yang mengubah dunia. Ini berkaitan dengan listrik, bagaimana listrik sampai di rumah-rumah, kemudian apa saja rangkaian listrik yang ada di rumah. Silahkan kalian berdiskusi melalui LKPD yang sudah Bapak berikan, berdiskusi, kemudian nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Cari informasi penting setiap paragraf, ya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, yang ini adalah teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi untuk kelompok 1 kerjakan yang paragraf 1 saja, ya. Ini paragraf 1. Nah, nanti kelompok 2 mengerjakan paragraf 2, kelompok 3 paragraf 3, kelompok 4 paragraf 4, kelompok 5 paragraf 5. Ya. Silahkan dibaca dengan teman kelompoknya. Nanti, nah ini paragraf 1 ya. Ini paragraf 2. Paragraf 2 dari proses tersebut. Nah, itu paragraf 2. Paragraf 3 arus listrik, ya. Paragraf 4-nya yang contoh rangkaian. Kemudian paragraf 5-nya betapa penting peranan listrik, ya. Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca dan berdiskusi. Ya, silahkan. Kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya ke Bapak, ya. Ya, Pak. Ya, sok, Bapak beri waktu 5 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian kerjakan LKPD-nya ya. Di halaman berikutnya ada LKPD, kalian kerjakan LKPD-nya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Udah? Oke. Kalau sudah selesai, mau kelompok siapa dulu? Boleh? Mau kelompok 1, mau kelompok 2, atau tidak berurutan juga boleh? Kelompok 2? Ya, Pak. Ya, silahkan kelompok 2. Informasi penting di paragraf kedua apa saja? Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oh iya, itu teksnya ya. Kalau menggunakan kata tanya, bisa pakai apa kata tanyanya? Kata tanyanya, bagaimana arus listrik dihasilkan? Oh iya, bagus ya. Ya, bagus. Bagaimana arus listrik dihasilkan? Nah, berarti kata bagaimana itu menanyakan proses ya atau cara menggunakan sesuatu. Ya, bagus kelompok 2. Kelompok yang lain? Kelompok 3. Ada, Pak. Ya, coba hasil diskusinya apa? Mau menyampaikan tidak? Susah? Oh, susah. Kalau susah, Bapak bantu ya. Paragraf 3 kan dibaca dulu ya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, di sini ada tulisan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kalimat tanya tentang itu? Ada tidak? Kalimat tanya. Oh, ada. Ya, apa coba kira-kira? Kalimat tanyanya apa? Apa perbedaan? Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan serial? Oh iya, bagus. Jawabannya rangkaian seri ini disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel yang berderet.
Oh ya, bagus. Nah, kalau itu yang agak di akhir ya, di akhir paragraf. Eh, Seperti itu. Jadi kita bisa bisa banyak dalam satu paragraf itu bisa banyak kalimat tanyanya. Kita gali informasinya. Ya sudah, Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, kelompok yang lain mau menyampaikan tidak di hasil diskusinya? Kalau tidak, Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Ya, siap-siap lagi kalian untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak punya alat-alat listrik. Yang pertama adalah ini nih. Ya, kelihatan tidak? Oh, enggak. Oh, ini nih, nih. Ini apa ini namanya? Ini namanya apa? Ya, lampu, ya. Ininya apa ininya? Kabel, ya kabel ya. Kabel listrik, kabel listrik. Kalau ini di lampu juga ada ininya ya. Nah, ada ininya. Tuh. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya fitting lampu. Ya, fitting lampu. Ya, betul. Fitting lampu, kemudian ada lagi nah, kalau yang ini apa ini? Ini apa? Batu baterai. Batu baterai fungsinya sebagai penghasil arus listrik. Ya, betul. Nah, kalau ini apa ini? Dudukan baterai. Dudukan baterai. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat menyimpan batu baterai. Nah, ya. Nanti kalian bisa mempraktekkan ya, membuat rangkaian listrik secara seri. Kelihatan tidak? Dari awal ya. Dan video ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat rangkaian seri bahan-bahannya. Ada nggak? Sebelum saya ke bahan-bahannya, angka baiknya kalian klik tombol subscribe, like, komen. Suaranya ada nggak? Suara sama ininya ada nggak? Ah, masa nggak ada? Oh, nggak ada suara. Kurang kencang kayaknya. Ya, sama Bapak dibantu ya kata-katanya. Ini ada saklar. Nanti saklarnya dihubungkan dengan kabel. Ya, dimasukkan ke lubang. Ya, setelah itu baru dimasukkan ke lubang fitting lampunya. Dimasukkan ke fitting lampu. Bohlamnya juga dimasukkan ke dalam fitting lampu tersebut. Nah, itu ya. Itu pakai lampunya 2. Nah, itu. Berarti menyala ya. Nah, harus dililit dulu supaya masukinnya gampang. Tuh, kalau menyala berarti berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Gimana, sudah melihat semuanya? Ya, sekarang kalau sudah menonton, kita akan melakukan percobaan. Ya, siap? Siap ya. Boleh dilihat LKPD-nya ya. Untuk percobaan itu, pertama kalian harus menentukan dulu permasalahannya apa ya. Rumusan masalahnya apa? Yaitu bagaimana cara merangkai rangkaian seri secara sederhana, yaitu permasalahannya. Ya. Coba, masih semangat tidak? Halo? Oh ya, masih ada suaranya. Tapi banyak yang keluar ya. Yaudah, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Salah satu ininya ditentukan terlebih dahulu. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan ya. Sudah siap alat-alatnya? Sudah. Kemudian jadwal pembuatannya. Nah, jadwal pembuatannya Bapak berikan waktu 15 menit ya. 15 menit untuk mengerjakan percobaan listrik sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan. Nah,
Kemudian silahkan langsung saja untuk membuat ya. Dengan kelompoknya silahkan buat mulai dari sekarang. Ya, silahkan. Oh ya, mengerjakannya di video ya. Di video, nanti videonya sama Bapak akan dinilai. Sudah selesai? Ya, nggak apa-apa. Dikirimkannya nanti saja. Coba boleh japri atau ke grup juga boleh. Ya, boleh. Iya, japri aja. Boleh dibuka kameranya? Nah, ada yang mau menjelaskan tentang percobaan tadi? Kalau tidak ya sudah. Mau menjelaskan? Pertanyaannya, apabila saklar dinyalakan, maka lampu akan apa? Yang itu langsung dijawab saja. Coba dibacakan soal langsung jawab. Setelah disusun seperti pada gambar, apakah ketika saklar dinyalakan lampu menyala? Menyala tidak? Ya sudah. Kalau tidak ada yang mau menjawab, mungkin Bapak akan ini saja ya. Setelah disusun seperti pada gambar, apakah ketika saklar dinyalakan lampu menyala? Jawabannya adalah menyala. Kemudian bila saklar dimatikan, nyala ya. Apabila saklar dimatikan, apa yang terjadi? Lampunya tidak akan menyala. Iya, berarti mati ya, lampunya tidak menyala. Jelaskan kenapa nggak menyala? Karena aliran listriknya terputus ya. Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 3 sudah? Coba Bapak ingin lihat hasilnya. Boleh diperlihatkan ke Bapak hasil percobaannya. Yang listriknya yang menyalanya mana? Coba lihat. Coba dinyalakan. Ya. Tapi kurang kelihatan ya. Coba yang kelompok 1 dinyalakan coba. Terus dilihatkan ke Bapak. Itu udah menyala itu? Oh iya, bagus. Berarti berhasil ya. Kelompok 3 mana? Bapak mau lihat? Coba, itu sudah nyala belum? Kelompok 3? Sudah, berarti rangkaian serinya sudah berhasil. Yang lainnya ada? Kelompok yang lain? Yang baru bergabung? Sudah menyala belum? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 1 ya? Ya. Terima kasih kalian hebat-hebat sudah mengerjakan percobaan. Selanjutnya satu lagi tentang perubahan
masyarakat atau ketika tidak ada listrik menjadi ada listrik, itu kalian mengerjakan tugas di LKPD ya. Nah, kalau sebelum ada listrik, itu masyarakat biasanya menggunakan apa? Lilin. Selain lilin apa? Cetir. Terus apa lagi? Bisa petromak dan lain sebagainya ya. Kalau setelah ada listrik, itu pakai apa penerangannya? Menggunakan apa? Menggunakan lampu ya. Ya, Bapak sudah setting. Silahkan kalian diskusikan. Ini contoh bendanya adalah setrika ya. Setrika pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, zaman dulu itu setrika arang, sekarang setrika listrik ya. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Ya, silakan untuk didiskusikan. Ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan terlebih dahulu ya. Ya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa saja? Ada yang menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Enggak ya, ya sudah. Kalau enggak menyimpulkan berarti dari Bapak saja ya. Yang pertama ya, oke. Yang pertama adalah kita telah mempelajari tentang menggali informasi dari teks eksplanasi ya, menggunakan kata tanya. Dan di dalamnya itu ada topik ya, ada topik, kemudian ada pesan yang ingin disampaikan dan juga ada kesimpulan ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Oke. Selanjutnya kita mempelajari tentang komponen-komponen listrik dan juga fungsinya. Fungsinya. Halo. Ya, didengarkan dulu ya. Ya, didengarkan dulu. Komponen listrik dan fungsinya. Kemudian melakukan percobaan seri secara sederhana. Dan terakhir adalah diskusi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Ya, sebelum ada listrik itu masyarakat untuk aktivitas lebih banyak di siang hari karena penerangan agak kurang. Tapi untuk zaman sekarang setelah ditemukannya listrik, masyarakat bisa beraktivitas di siang hari ataupun malam hari. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Ya, boleh dinyalakan lagi mikrofonnya. Ya, bisa dipahami? Ya. Sekarang kalau sudah bisa dipahami, kerjakan evaluasi yang sudah Bapak bagikan selama 5 menit. Selanjutnya hasil pekerjaan evaluasi kirimkan ke Bapak. Nanti Bapak akan menilai mana yang sudah mencapai KKM ataupun yang belum mencapai KKM. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan melalui WA. Hasilnya Bapak periksa semuanya di atas KKM ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada beberapa siswa yang nilainya sempurna, yaitu Dinda, Reni, dan Dinda, Reni, ya baru Dinda dan Reni saja yang nilainya 100. Oke, anak-anakku semuanya, alhamdulillah tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Kita harus bersyukur. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Pesan dari Bapak, kita harus mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang tokoh penemu ya. Ya, karena seperti B.J. Habibie, beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga ya, melalui ilmu pengetahuan ya. Bapak doakan semuanya bisa menjadi orang-orang hebat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum ditutup, marilah kita membaca doa. Ada yang bisa memimpin doa? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Mari kita
membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang Bapak sampaikan, yang kita diskusikan dan sebagainya mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Oke, Bapak cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kita selesai. Boleh keluar dari Google Meet. Tetap semangat untuk belajar. Ya, yang laki-laki boleh untuk siap-siap sholat Jumat. Ya, salam, dadah.